Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, apa saja bang yang harus kita cek setelah kita selesai ganti LCD touchscreen? Saya baru ganti LCD touchscreen untuk HP Oppo Reno 4F dan ini yang seperempat, ini merek Vidic guys ya. Untuk LCD-nya ini tidak include dengan fingerprint. Nah, saya cari di toko tempat saya beli LCD touchscreen ini yang jual seperempat ini untuk LCD touchscreen yang include dengan fingerprint, yang bisa fingerprint, itu harganya 2 juta loh guys. Lumayan gede harganya, lumayan mahal. Dan ini kalau bisa fingerprint itu kalau kita cahayain itu cahayanya tembus kayak gini. Dan yang seperempat itu nggak tembus guys ya, dan nggak bisa fingerprint kayak gitu. Tapi dari segi harga ini relatif terjangkau. Ini harganya 340.000. Nanti link pembelian produknya ini kutaruh di deskripsi. Harganya 340.000 guys ya. Dan yang pakai fingerprint itu saya cari, saya lihat di toko tempat saya beli seperempat itu 2 juta. Lumayan besar selisihnya guys ya. Nah, oke. Dan pelanggan memilih yang harga ini. Oke, yang 340.000 ini merek Vidic yang biasa, namun di sini untuk kualitasnya ya bisalah kita gunakan dan enak saja dipandang guys ya dari sisi gambar LCD-nya ini. Oke, coba kita lepas dulu pelindung layar sementara yang sekaligus tulisan brandnya ini. Oke, kita lepas dulu bang. Nah, ini LCD touchscreen harga 340.000 yang biasa. Ini adalah HP Oppo Reno 4F dan di sini saya akan mengecek apa saja bang yang harus kita cek setelah kita ganti LCD touchscreen. Oke, yang harus kita cek yang pertama, kita lihat dulu tampilan fisiknya. Apakah secara tampilan fisik ini bisa dipasang dengan presisi, tidak ketebelan. Dan yang seperempat yang harga 340.000 ini kalau saya lihat-lihat itu bisa kita pasang dengan presisi guys ya, tidak ketebelan dan ini masih sangat wajar, masih sangat bagus. Dan kalau kita nggak bilang sama orang bahwasanya ini yang seperempat dan pernah diganti, mungkin orang nggak akan tahu guys ya, mungkin orang mengira ini yang original. Secara dari pemasangan ini bisa presisi tuh. Oke, dari tampilan fisik oke, tidak ada juga cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanannya ini. Dan juga memang ketika saya mengecek LCD touchscreen ini sebelum saya lem dan pasang, itu nggak ada cahaya memang guys ya dari pinggirnya ini. Dari bawahnya apa itu nggak kelihatan cahaya sama sekali. Oke, dan di sini dari segi tampilan fisik ini oke, bagus. Kemudian kita akan mengecek gambar LCD-nya. Kalau dari gambar LCD-nya ini selayaknya yang ori pabrik guys ya. Walaupun ini yang seperempat, dari gambar LCD-nya sangat enak dipandang, tidak sakit mata melihat. Ini bagus. Tapi kita akan mengecek lewat kode dial untuk HP Oppo dan khususnya Oppo Reno 4F ini. Dan ini bisa juga diterapkan di HP Oppo yang lain menggunakan kode dial bintang pagar 899 pagar dibawa ke engineer mode. Nah, di sini kita bisa pilih manual test dan di sini screen unit test, atau di sini adalah pengecekan LCD-nya. Siapa tahu nih setelah kita ganti LCD malah muncul bercak, tompel atau cahaya terang di bagian tertentu pada LCD-nya. Lewat pengecekan satu warna kayak gini itu akan jelas kelihatan. Nah, kalau di tampilan wallpaper kan banyak motif. Kalau ada bercak-bercak atau tompel atau bintik-bintik flek hitam dan lain sebagainya, kalau kecil biasanya nggak terlalu kentara, tapi di satu warna kayak gini itu akan kelihatan. Dan di sini kita lihat oke, nggak ada noda-noda. Dan juga lewat pengecekan satu warna kayak gini, kita akan tahu nih kualitas LCD yang diberikan. Semakin bagus warna yang ditampilkan kayak warna merah, warna hijau, warna biru, semakin bagus pula gambar yang dihasilkan oleh LCD ini. Dan ini warna putih, kalau misalkan ada noda-noda apa itu akan langsung kelihatan. Dan ini aman-aman saja, serta dari segi kualitas gambar, tekstur gambar ini bagus guys ya, walaupun yang seperempat. Oke, ini kita bisa kembali dulu aja, kita ke device debugging. Di sini kita akan mengecek juga untuk
touchscreen. Kita pilih touchscreen dan di sini kita pilih handwriting. Nah, silahkan arahkan jari tangan kita ke semua bagian atau daerah pada touchscreen. Yang biru-biru ini akan mengikuti. Kelihatan enggak guys ya? Kelihatan kah? Nah, kalau malam ini akan kelihatan di kamera. Nah, tapi kalau siang begini itu enggak terlalu jelas ya. Tapi kalau dilihat secara langsung itu jelas. Nah, ini kemana jari tangan kita arahkan, yang biru-biru itu akan mengikuti guys ya. Tuh, dan ini saya udah cek, ini semua bagian berfungsi, tidak ada daerah atau bagian yang tidak berfungsi. Semuanya berfungsi sebagaimana mestinya, serta dari kesensitifan touchscreen-nya ini selayaknya yang ori pabrik, ini sensitif guys ya. Bagus kalau menurutku. Kemudian kita akan mengecek apa lagi bang? Brightness. Bisa diatur, oke, mantep. Brightness bisa kita atur, atau kecerahan atau kontras bisa diatur atau bisa kita mainkan. Nah, kemudian apalagi bang? Proximity sensor. Dan di sini proximity sensornya ketika saya pasang LCD touchscreen-nya ini malah nggak berfungsi guys ya. Proximity sensor test, proximity test, dan ketika kita dekatkan tangan kita, sensornya tidak merespon. Nah, saat saya mengecek ini sebelum saya lem dan sebelum saya pasang, sensornya masih bisa berfungsi guys ya. Nanti link video pengecekan sebelum ini dilem dan dipasang nanti ku taruh di deskripsi, yang dimana itu belum presisi saya pasang karena masih ada ini ya, masih ada segel, masih ada plastik di balik belakang LCD-nya itu. Nah, itu pas kita sentuh atau kita dekatkan tangan kita di sensornya, itu LCD-nya berwarna hijau. Nah, ini pas saya udah pasang sepresisi mungkin, tidak ada posisi lagi yang bisa kita ubah. Maksudnya apa? Maksudnya ini sudah pada posisi yang mentok, yang dimana ini saya sudah pasang dengan sepresisi mungkin di posisi yang terbaik. Tidak perlu dirubah lagi, disesuaikan sama posisi saringan speaker earpiece dari pinggir kiri kanan. Itu sudah memang kayak gini pemasangannya guys ya. Namun setelah kita pasang, sensor tidak berfungsi. Nggak apa-apa guys ya, nggak apa-apa. Itu masih mending daripada sensornya ini tertutup. Maksudnya kalau tertutup itu tanpa kita dekatkan tangan kita ke sini, layarnya akan berwarna hijau otomatis. Nah, oke. Nah, itu lebih parah guys. Kalau kita nelpon, layarnya otomatis akan mati sendiri ketika kita nelpon, dan pas dimatikan sama lawan bicara kita, barulah layarnya ini hidup guys ya, pas posisi telepon udah dinonaktifkan. Tapi ada beberapa HP walaupun sensor tertutup, ketika kita nelpon layarnya itu mati, tekan aja tombol power, biasanya layarnya akan hidup. Nah, ini kan sensornya tidak merespon atau tidak berfungsi. Nanti kalau kita nelpon, takutnya kita pas nelpon itu kita dekatkan dengan telinga, itu malah mengganggu yang lain, tersentuh-sentuh ke pipi apa layarnya kan. Teman-teman tinggal tekan tombol on off atau tombol power saja, maka layarnya otomatis akan mati. Ya secara manual, cuma masih nggak apa-apa, masih aman saja. Yang jadi problem atau permasalahan itu kalau sensornya tertutup, yang dimana seperti kataku tadi, kalau tertutup layarnya otomatis hijau sendiri tanpa kita dekatkan tangan kita ketika kita mengecek proximity sensor kayak gini. Ini masih mending, masih nggak apa-apa guys ya, masih aman saja hitungannya. Oke, kalau fingerprint ya udah nggak usah kita cek karena memang fingerprintnya ini nggak bisa guys ya. Itu aja guys ya dari LCD touchscreen, tampilan fisik, proximity sensor, dan brightness. Itu saja yang harus kita cek sebelum nantinya kita berikan sama pelanggan. Dan sebelum saya memasang LCD touchscreen ini terkait dengan fingerprint, sensor, dan lain sebagainya, berhubung ini kualitas yang biasa, yang harganya cuma segini gitu kan. Nah, saya udah sampaikan kepada pelanggan dan saya udah konfirmasi sama pelanggan terkait hal ini, dan pelanggannya sudah setuju, makanya kita pasang. Itu saja guys dari saya, semoga bermanfaat. Ini khusus HP Oppo Reno 4F yang dimana di sini menggunakan fingerprint. Kalau bisa teman-teman sesama teknisi, kalau teman-teman pengen ganti LCD touchscreen orang atau pelanggan, ya baiknya dibicarakan dulu kalau memang pengen harga yang terjangkau. Namun barang atau produk dari toko seperempat itu kayak Oppo Reno 4F ini nggak bisa sudah melakukan atau mengaktifkan fingerprint. Nggak apa-apa guys ya, kita bisa menguncinya, masih bisa menggunakan sandi atau pola. Oke, prepare, kita akan siap-siap kasihkan sama pelanggan nih HP-nya. Dan ya kalau HP yang
memang fingerprintnya bukan di LCD, entahkah di samping atau di belakang, ya udah guys ya, tinggal diganti saja LCD-nya. Oke, kalau ini kan mesti kita konfirmasi karena fingerprint itu ya di beberapa orang ya penting guys ya. Demikian saya akhiri. Kalau ada pertanyaan silahkan guys komen-komen aja. Kalau ada yang pengen disampaikan pun komen-komen juga. Saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.